warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang karya ilmiah dengan materi pendidikan. Baik, pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah yaitu serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi tentang pendidikan, kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Sebuah peradaban akan menurun apabila terjadi demoralisasi pada masyarakatnya. Banyak orang bijak mengatakan bahwa faktor moral akhlak adalah hal utama yang harus dibangun terlebih dahulu agar bisa membangun sebuah masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah berat, yaitu terjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Masalah ini sebetulnya mangkar pada menurunnya kualitas moral bangsa yang dicirikan oleh membudayakan praktik KKN, konflik antar etnis, agama, politisi, remaja, dan sebagainya, meningkatnya kriminalitas, menurunnya etos kerja, dan masih banyak lainnya. Budaya-budaya tersebut penyebab utamanya sulitnya negara kita untuk bangkit dari krisis. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Banyak pakar mengatakan kegagalan penanaman karakter sejak usia dini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. Oleh karena itu, penanaman moral melalui pendidikan karakter sedini mungkin diberikan kepada anak-anak adalah kunci utama untuk membangun suatu bangsa. Pentingnya pendidikan karakter di usia sekolah dasar. Pendidikan karakter pada anak usia sekolah dasar saat ini sangat diperlukan karena bangsa Indonesia sedang mengalami krisis karakter dalam diri anak bangsa. Karakter di sini adalah watak, tabiat, akhlak, dan kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang berpikir, bersikap, dan bertindak. Pendidikan karakter dinilai sangat penting untuk dimulai pada usia dini. Dalam hal ini, pada usia sekolah dasar, karena pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang ditunjukkan untuk mengembangkan nilai sikap dan perilaku yang memancarkan akhlak mulia atau budi pekerti luhur. Peran guru dalam pengembangan karakter di sekolah dasar. Ada beberapa strategi yang dapat memberikan peluang dan kesempatan bagi para guru untuk memainkan perannya secara optimal dalam hal pengembangan pendidikan karakter peserta didik di sekolah dasar sebagai berikut. Guru tak seharusnya menempatkan diri sebagai aktor yang dilihat dan didengar oleh siswa, tetapi gurunya berperan sebagai sutradara yang mengarahkan, membimbing, memfasilitasi dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat melakukan dan menemukan sendiri hasil belajarnya. Integrasi materi pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran, mengoptimalkan kegiatan pembiasaan diri dan yang berwawasan, pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia. Penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya karakter siswa, menjalin kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan karakter, menjadi figur teladan bagi peserta didik.
Jenis-jenis pendidikan di Indonesia. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah yang secara rutin kita jalani. Pendidikan melalui tahapan berjenjang seperti SD, SMP, SMA, universitas, dan seterusnya. Pendidikan sendiri memiliki tujuan utama untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan dalam sebuah negara dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Manfaat paling utama dari pendidikan adalah memberikan informasi dan pemahaman secara lebih luas. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas, orang-orang dapat lebih memahami dan mengenal berbagai jenis ilmu pengetahuan yang penting untuk masa depan. Kesimpulan, dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen itu sendiri, yaitu kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ekstrakurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Saran, diharapkan dengan diterapkannya pendidikan karakter di sekolah dasar dapat membentuk pribadi peserta didik yang unggul dalam berperilaku dan memiliki kepribadian yang sesuai moral-moral Pancasila dan agama. Untuk penerapan pendidikan karakter di sekolah dasar sangat diperlukan sehingga kita dapat menjadi manusia yang berpancasila dan bermoral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.